Mega. Bapak. Bisa duduk sebentar enggak? Oh, oke, Bapak. Ini selamat siang Bu Mega. Selamat siang, Pak. Maaf ya, apa ganggu sebentar. Kebetulan ini saya ketemu di sini ya. Pak ingin sekali ngobrol sama Mega. Bapak ada waktu enggak? Oh, ada Bapak. Kebetulan saya tidak ada yang harus dikerjakan hari ini. Sekali lagi. Tapi obrolan kita agak panjang gitu ya. Gak apa kan? Tidak apa-apa, Pak. Saya juga mau minta pendapat dari Bapak. Soalnya ada sesuatu yang perlu saya minta pendapat dari Bapak. Ya kalau begitu bagus. Jadi apa yang perlu Mega sampaikan? Jadi gini Pak, tadi saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian diberikan surat tugas untuk mendampingi siswa mengikuti lomba di tingkat kabupaten, Pak. Nah, di sisi lain, saya juga harus mendampingi siswa belajar karena saya sudah berjanji kepada siswa untuk mendampingi siswa melaksanakan pembelajaran. Loh, itu kan sudah biasa Mega lakukan. Enggak Pak, untuk kegiatan lombanya memang sudah biasa. Namun karena di sini saya galau karena ada dua hal yang dilakukan bersamaan Pak. Di satu sisi saya mendampingi siswa ikut lomba, di satu sisi lain saya harus mendampingi siswa mengikuti pembelajaran. Oh, pantesan Bu Mega. Jadi tadi Bapak perhatikan itu agak galau. Iya Pak, makanya itu saya minta pendapat sekarang sama Bapak. Bagaimana ya kira-kiranya Pak? Di satu sisi lombanya itu kan akan membawa nama sekolah di tingkat kabupaten. Di sisi lain pembelajaran yang di kelas itu sudah saya janjikan kepada siswa. Saya akan mendampingi siswa selama kegiatan pembelajaran. Nah, hal itu juga akan terkait dengan proses pembelajaran siswa dalam menerima materi yang akan disampaikan di kelas itu Pak. Jadi seperti apa saran dari Bapak nih terkait hal ini? Oh, itu ya. Jadi sebenarnya apa yang perlu Pak bantu ya? Jadi apa yang Bu Mega harapkan dari obrolan kita ini? Jadi gini Pak, satu sisi untuk kegiatan lombanya karena siswanya memang saya sendiri yang membina, jadi kan saya harus mendampingi siswa untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, di satu sisi lagi saya sudah berjanji kepada kelas yang ada jam di hari tersebut untuk mendampingi siswa mengeksplorasi materi yang akan diberikan Pak. Jadi harapan Mega dalam obrolan ini, setelah obrolannya apa? Jadi harapan saya mendapat input dari Bapak, mendapat masukan dari Bapak, bagaimana apa yang harus saya lakukan terkait dengan kegiatan yang berbenturan ini Pak. Oh gitu ya. Jadi, Kalau begitu, kalau boleh Pak tahu gitu ya. Jadi untuk saat ini gimana perasaan Mega? saya lumayan bingung Pak, saya harus bagaimana, saya harus mendampingi siswa lomba, terus di satu sisi saya juga berkewajiban mendampingi siswa belajar di kelas Bapak. Oh gitu ya. Jadi ceritanya Bu Mega sedang bingung gitu ya. Iya Pak. Jadi apa sih sebenarnya dari Bu Mega itu, dari kebingungan Bu Mega itu apa yang sebenarnya membuat Bu Mega bingung gitu lah? Yang membuat saya bingung karena keduanya merupakan kewajiban saya Pak. Yes. Siswa sudah saya dampingi untuk melaksanakan persiapan lomba. Kemudian karena mereka pastinya terbiasa dengan saya, kalau saya yang mendampingi mungkin akan bisa membantu siswa lebih semangat untuk mengikuti lomba. Kemudian pembelajaran di kelas juga kan merupakan kewajiban saya mendampingi siswa melaksanakan pembelajaran. Jadi selama ini Bu Mega bingung. Ini dapat dikatakan Ibu Mega itu belum bisa menentukan pilihan ya, yang mana yang harus dilakukan setelah kegiatan itu. Iya Bapak, saya bingung terkait hal tersebut. Kalau begitu, boleh Bu Mega cerita sedikit. Selama ini dalam pembelajaran itu sebenarnya
kan selama COVID ini ya, Nggih. barangkali Ibu Mega telah melakukan pembelajaran. Jadi gimana model pembelajaran Bu Mega yang Bu Mega? Sedikit ini agak menyimpang, ya. Baik, Pak. Jadi selama COVID ini kan ada pembelajaran siswa di rumah, ya kan? Nggih. Pembelajaran Dalam daring kondisi ya. itu gimana Bu Mega melakukan pembelajaran? Oh, kalau pembelajaran daring biasanya saya sampaikan melalui Google Classroom. Ya. Saya berikan video pembelajaran yang saya buat atau saya ambilkan materinya. Kemudian ada beberapa LKS yang saya sampaikan di Google Classroom-nya, Pak. Kemudian minta siswa untuk mengerjakan LKS tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan, akan melakukan diskusi bersama terkait dengan LKS yang telah diberikan. Atau boleh Pak simpulkan di sana selama daring ini, selama pembelajaran jarak jauh, Bu Mega melakukan dalam bentuk pembelajaran daring, gitu ya. Jadi pembelajaran daring tersebut apa yang Bu Mega lakukan dalam pembelajaran? Gimana pembelajaran daring Bu Mega lakukan? Baik, kalau misalkan pembelajaran daring, biasanya saya siapkan materi dulu. Setelah itu saya share H-1-nya, Bapak, biar siswa dapat waktu untuk mengeksplorasi materinya. Kemudian saya kirimkan lembar kerja siswa yang saya sampaikan tadi. Kemudian siswa mengerjakan LKS tersebut. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, disampaikan lewat WA group boleh atau lewat Classroom. Ya bagus itu kalau begitu. Tapi dalam apa yang Bu Mega jelaskan tadi, apakah ada pikiran-pikiran lain menurut Bu Mega itu yang dapat kegiatan pembelajaran yang dapat mendukung daripada kegiatan pembelajaran daring dari Bu Mega yang lakukan? Yang ada di pikiran Mega itu apa misalnya yang dapat mendukung dari kegiatan pembelajaran daring? Baik, kalau misalkan sih siswa terjadi masalah yang benar-benar tidak bisa disampaikan lewat ketikan, biasanya akan saya ajak siswa untuk melakukan Zoom meeting atau Google Meet. Jadi kita melakukan pembelajaran tatap muka tapi melalui daring seperti itu, Pak. Kalau misalkan memang kendalanya besar. Oh, jadi kembali ke tadi ini ya. Jadi Bu Mega itu sebenarnya sudah memiliki suatu keyakinan ya. Jadi kegiatan keduanya itu mendampingi siswa dengan apa namanya itu pelajaran di kelas itu sama-sama penting gitu ya. Kan gitu Bu Mega. Okay. Jadi menurut Mega apa yang mendukung Mega kok Bu Mega itu memiliki keyakinan bahwa kedua kegiatan itu sama-sama penting? Kalau menurut saya sih Pak, karena satu sisi lombanya membawa nama sekolah. Kemudian satu sisi lagi kegiatan pembelajaran di kelas itu kan membantu untuk mengembangkan potensi siswa selama proses pembelajaran. Jadi kan saya harus mendampingi juga siswa melakukan proses pengembangan tersebut, Bapak. Ya, saya paham dengan apa permasalahan mereka sebenarnya. Jadi dari kedua kegiatan itu, keduanya harus menurut mereka memiliki keyakinan harus keduanya dilakukan. Gitu ya. Kemudian dari cerita tadi kan Bu Mega telah melakukan dapat disimpulkan itu dapat melakukan pembelajaran siswa walaupun tidak tatap muka kan itu melalui jarak jauh gitu ya. Jadi melalui daring kan itu dengan daring Bu Mega sebenarnya sudah dapat melakukan suatu pembelajaran walaupun tidak secara tatap muka gitu. Nah dalam kegiatan tatap muka ini siswa kan masih dibolehkan bawa HP ya selama untuk pembelajaran ya. Dengan kondisi itu sebenarnya apa yang Bu Mega dapat lakukan dalam proses pembelajaran terhadap siswa? Oh iya ya Pak ya, kan siswa boleh bawa HP ya Pak ya? Iya betul betul. Sepertinya masalah saya bisa teratasi nih Pak. Jadi saya bisa mempersiapkan pembelajaran daring. Kemudian siswa mengakses materi dan melakukan pembelajaran daring di sekolah. Tapi nanti mungkin saya akan minta bantuan guru serumpun untuk mengawasi siswa di kelas. Seperti itu mungkin Pak ya? Ya bagus itu. Berarti sekarang Bu Mega Pak Kira sudah memiliki ketetapan ya sikap untuk dilakukan besok ya. Kalau Pak boleh tahu lagi, coba Bu Mega ceritakan kembali apa yang
Bu Mega lakukan berikutnya? Berarti saya harus menyiapkan materi dulu untuk siswa, untuk mengeksplorasi materi yang sudah saya janjikan tersebut. Ya. Kemudian saya akan kirim Google Classroom H-1 pembelajarannya. Kemudian untuk lembar kerja siswanya akan saya kirimkan hari H-nya. Ya. Saya akan minta bantuan guru serumpun, mungkin saya akan minta bantuan ke Bu Sutarini karena beliau adalah guru serumpun dengan mata pelajaran yang saya ampu. Mungkin seperti itu Bapak. Ya bagus itu gitu. Jadi kembali seperti tadi, mungkin Ibu Mega itu melakukan pembelajaran secara daring, kemudian melakukan pendampingan juga gitu. Kira-kira kalau kegiatan besok keduanya itu gimana bayangan Mega itu? Apakah Mega terlibat langsung atau maksudnya sini Bu Mega ini melakukan aktivitas penuh dalam kedua kegiatan itu, ataukah Bu Mega dapat meluangkan waktu untuk hal lain sehingga nanti Bu Mega kan bisa dalam pembelajaran hal-hal lain yang dapat Bu Mega lakukan. Apakah gimana bayangan kira-kira untuk besok itu? Baik, untuk lombanya sendiri kan mungkin saya perlu ada di mendampingi siswa itu ketika sebelum pelaksanaan lomba. Saya mendampingi siswa, memberikan tips dan trik untuk melakukan kegiatan lomba. Nah, selama lomba berlangsung, berarti kan saya bisa mendampingi siswa untuk melaksanakan pembelajaran walaupun saya dampinginya secara daring. Dan seperti itu, Pak. Oh, jadi dalam kegiatan itu kan sebenarnya Bu Mega dapat dikatakan ada kesempatan lah untuk melakukan hal-hal lain selain daripada hal pokok yang itu akan mereka lakukan besok kan gitu. Jadi dari cerita Bu Mega tadi itu, dengan kesempatan itu Bu Mega akan dapat memanfaatkan kan kesempatan tersebut sambil mendampingi. Jadi Bu Mega itu akan tetap melakukan pembelajaran terhadap siswa Ibu Mega di kadang itu. Nah itu bagus sekali itu. Jadi sekarang dalam melaksanakan rencana Ibu Mega itu bagaimana komitmen Bu Mega terhadap apa yang Bu Mega akan lakukan terhadap rencana Bu Mega yang telah Bu Mega tetapkan tadi. Baik, jadi saya tetap akan melaksanakan persiapan pembelajaran sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan ke Bapak itu. Kemudian untuk kegiatan lomba juga akan saya usahakan persiapan semaksimal mungkin karena membawa namanya kepala sekolah. Betul ya. Jadi dalam melakukan usaha-usaha tersebut barangkali adakah hal lain gitu ya yang dapat mendukung Pak ulang kembali yang dapat mendukung kegiatan Bu Mega nanti. Barangkali siapa yang dapat mendukung komitmen Bu Mega itu untuk dapat menjalankan rencana yang Bu Mega tetapkan. Baik, untuk mendukung hal tersebut saya perlu bantuan dari guru serumpun, kemudian siswa tentunya Pak, karena siswa terlibat dalam proses lomba dan dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk pihak sekolah juga apabila tidak diizinkan membawa HP kan tentu akan menjadi permasalahan. Namun karena sudah diberikan izin, nanti rencana yang akan saya lakukan itu akan bisa berjalan lancar. Ya, jadi untuk mempertegas cerita atau penjelasan Bu Mega tadi, gitu, jadi dalam pembelajaran daring ini kan sepenuhnya siswa itu barangkali Bu Mega tinggalkan kan itu. Barangkali bantuan apa yang diperlukan lagi gitu ya untuk mendukung agar proses kegiatan pembelajaran itu dapat berlangsung. Baik, tentunya saya akan minta bantuan dari guru serumpun Pak untuk mendampingi siswa di kelas agar proses pembelajaran memang terjadi seperti yang saya harapkan. Jadi siswa tetap didampingi oleh guru serumpun, di sini Bu Sutarini, yang akan membantu. Kebetulan ibunya pada saat itu ada jam kosong Bapak. Jadi beliau bisa mendampingi siswa saya untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi kira-kira gimana peran rekan ibu itu yang akan membantu di kelas, sehingga kan lain itu mungkin
pembahasan atau materi yang akan dilakukan itu kan tidak begitu dia pahami barangkali deh. Jadi gimana kira-kira perannya rekan ibu di kelas nanti, mungkin dapat dibayangkan gimana yang akan dilakukan kan gitu. Jadi kalau misalkan masalah Ibu Sekar ini nanti akan saya sampaikan dulu materi yang akan diberikan di kelas. Jadi ibunya juga bisa melakukan persiapan karena kebetulan Bu Sekar ini tidak mengajar di jenjang yang sama dengan saya. Jadi biar nanti kalau misalkan ada siswa yang memiliki pertanyaan, ibunya bisa memberikan penjelasan ataupun nanti kalau misalkan siswanya ada yang ingin menanyakan langsung dengan saya bisa melalui WA group ataupun Google Classroom. Jadi intinya pembelajaran itu tetap Bu Mega yang memandu kan, karena Ibu Mega lebih tahu apa yang diarahkan siswa, apa yang nanti komposisi dasar yang akan dicapai siswa gitu. Jadi pada dalam pembelajaran daring yang seperti Bu Mega rencanakan itu, yang telah selama ini Bu Mega lakukan, bagaimana dengan komposisi dasar yang lain? Apakah Ibu sama melakukan seperti hal tersebut? Untuk kompetensi dasar yang lain, kalau misalkan pembelajaran secara daring, secara umum sama Bapak. Jadi sehingga di sini dapat dipastikan ya. Jadi pembelajaran daring yang Ibu Mega akan lakukan itu akan menjamin ya keberhasilan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Gitu kan. Jadi apakah dengan cara itu ya, karena itu Ibu Mega yakin bahwa permasalahan IPK itu untuk besok itu dapat diatasi? Saya rasa yakin Bapak, karena sudah tadi untuk perencanaan proses pembelajaran sudah saya diskusikan dengan Bapak sudah memberikan beberapa masukan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaannya. Jadi saya rasa saya memiliki keyakinan bahwa saya bisa melaksanakan kedua hal tersebut secara bersamaan. Bagus itu, jadi sangat setuju. Itu merupakan suatu ide yang bagus sekali. Jadi untuk mengatasi kebingungan Bu Mega selama ini ya, jadi tadi Pak perhatikan itu. Jadi kalau boleh Pak dengarkan kembali, bisa Bu Mega tegaskan kembali ya. Jadi kepastian Bu Mega, keputusan Bu Mega yang Bu Mega akan lakukan besok dan yang akan segera Ibu Mega lakukan hari ini. Baik, untuk yang bisa saya simpulkan untuk hari ini saya akan segera menghubungi Bu Sekar ini. Saya akan minta tolong untuk nanti mendampingi siswa di kelas untuk proses pembelajaran. Karena saya akan untuk besok saya akan mempersiapkan materi pembelajaran yang akan saya kirimkan ke kelas saya. Kemudian untuk pelaksanaan lomba juga saya tentunya akan mendampingi siswa mengikuti lomba, namun tetap mendampingi siswa juga melakukan pembelajaran, namun saya dampingi secara daring seperti itu, Pak. Bagus sekali itu Bu Mega. Jadi sudah Pak simpulkan di sini untuk saat ini, jadi Bu Mega sudah memiliki kepastian, sudah memiliki keputusan yang pasti ya. Jadi apa yang akan dilakukan besok. Jadi kalau sudah menemukan keputusan seperti itu, kira-kira gimana perasaan Bu Mega sekarang? Akhirnya saya lega Pak. Untung Bapak tadi memanggil saya, jadi saya ada tempat untuk meminta pendapat. Nah, pendapat dari Bapak itu sangat berarti untuk saya, sehingga saya akhirnya memiliki solusi untuk permasalahan yang selama ini saya pikirkan Pak. Karena kedua hal itu hal yang penting saya lakukan bersamaan seperti itu. Ya, betul. Jadi kesimpulannya di sini Bu Mega sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan Bu Mega sendiri ya. Jadi Pak harapkan, Pak doakan ya semua yang Bu Mega lakukan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang diharapkan ya. Bu Mega, karena solusi Bu Mega, perasaan Bu Mega sudah nyaman sekarang. Pak, silakan Bu Mega untuk melanjutkan pekerjaan Bu Mega, tugas Bu Mega. Semoga apa yang Bu Mega lakukan dapat berhasil dengan baik. Ya, selamat Bu Mega. Saya yakin, Pak yakin ya, Bu Mega pasti bisa.
Silakan. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas solusi yang Bapak sampaikan, solusi yang Bapak berikan sehingga permasalahan saya dapat saya selesaikan. Baik, saya akan coba menghubungi sekali gitu Bapak. Sekali lagi terima kasih nih Bapak. Ya, sama-sama. Semoga berhasil.